Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, salah satu yang akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Dimulai dari waktunya, di mana dia habiskan, masa mudahnya, untuk apa dia gunakan, ilmunya, apakah dia sudah praktikin dan ajarkan, dan hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan. Kita sedang bahas ke masalah waktu. Ramadan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya waktu itu. Bagaimana kita gunakan semuanya 24 jam untuk ibadah kepada Allah. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib kita menahan makan, menahan minum, menahan biologis walaupun itu halal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketaatan. Setelah itu pun kita istirahat sebentar, buka puasa, sudah ada sholat isya dan tarawih. Sebentar kita istirahat, sudah ada sahur. Hampir 24 jam kita semuanya berisikan ibadah kepada Allah. Dan itu memang tujuan utama kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan memang kita diciptakan dan ada di muka bumi ini dengan semua fasilitas ini memang untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk doa dan untuk seterusnya. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk memaksimalkan waktu supaya kita tidak menyesal pada hari kiamat. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan penyesalan orang justru yang menghabiskan waktunya bukan untuk ibadah kepada Allah. Namun kita masih diberikan peluang. Di saat waktu-waktu kita yang lalu banyak yang digunakan bukan pada tempatnya, kita masih bisa bertobat dan memperbaiki selama kita masih hidup. Oleh karena itu, gunakan momentum Ramadan ini tepat sekali untuk membiasakan dan memanage waktu kita agar semua dalam ibadah kepada Allah. Taat melakukan perintah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kita menghabiskan waktu pada hal-hal yang mubah berlebihan. Tidur misalnya, mandi misalnya, ngobrol misalnya, olahraga misalnya, semua ini mubah. Tapi di momentum Ramadan kita luangkan waktu lebih banyak yang fokus ibadahnya. Sehingga hal ini bisa membantu kita. Ada banyak orang waktunya terbuang hanya untuk menghabiskan makan saja karena buka puasa dengan langsung makanan yang berat sehingga maghribnya telat. Jadi ini sayang sekali ya. Mereka menyalahgunakan waktunya. Atau ada orang yang tidur mungkin. Sepanjang harinya dia tidur sehingga dia bangun sejam 2 jam sebelum azan buka puasa. Maka ini tidak menikmati ya sebenarnya proses ibadah itu. Sementara Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan karena 3 hal aku tidak berharap hidup sesaat pun di muka bumi ini. Yang pertama justru menikmati dahaga di saat sedang puasa. Yang kedua, sholat di malam pada saat orang sedang tidur. Yang ketiga, aku duduk dengan orang-orang komunitas yang memilih tutur kata yang santun, yang baik, sebagaimana dipilihnya buah-buah yang baik dari buah yang busuk. Semua bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.